Halo sahabat sukses, welcome di channel NP Millennial. Di video kali ini, kita akan berbagi mengenai kegalauan terbesar bagi para penggiat bisnis network marketing yang salah satunya adalah Naturally Plus. Mungkin ada yang galau karena udah ngerjain bertahun-tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, kok gini-gini aja. Katanya bakal freedom, financial freedom and time freedom. Tapi kok kalau actionnya libur, uangnya juga libur? Ngerjain yang sebelah kanan, yang kaki kiri ambruk. Ngerjain yang kiri, malah kaki kanannya yang ambruk. Kalau gini terus, kapan pasif income-nya? Nah, untuk ngejawab semua kegalauan besar di atas, ada referensi keren nih dari sebuah buku dari leader besar di Amerika Serikat, yaitu Tom Schreiter, yang berjudul How to Build Network Marketing Leaders. Di buku ini dibahas kalau kita punya organisasi bisnis atau punya jaringan yang isinya leader, maka bisnis ini akan lebih mudah. Berbeda kalau isi dari organisasi kita adalah user atau distributor aja. Sepertinya bisnis ini akan terlihat sulit. Jadi, daripada kita habis waktu hanya bertindak seperti halnya user atau distributor yang hanya berpikir untuk selling aja, lebih baik alokasikan waktu kita juga untuk build and create leader. Seorang leader dipastikan punya skill untuk selling, tapi nggak semua orang yang bisa selling itu leader. Jika diibaratkan dalam sebuah perang, kita jangan coba-coba untuk menyiapkan 1000 pasukan tanpa kita create terlebih dahulu para jenderal pasukannya. Kalau perang, 1000 pasukan mati, tapi jenderalnya masih hidup, dia akan bisa ngebangun kembali 1000 pasukan baru, bahkan 1000 pasukan tambahan. Tapi kalau jenderalnya mati duluan, jangankan untuk buat 1000 pasukan lagi, itu 1000 pasukan yang udah ada aja, dijamin deh gak akan berani maju. Kenapa? Ya orang jenderalnya udah mati duluan kok. Jadi kalau bisnis kita mau berkembang, ya isinya harus dominan leader. Jadi kesananya kita akan duplikasi leader juga. Kalau di organisasi kita ada aja satu leader, maka dijamin deh income kita rutin. Ada aja 2-5 leader, dijamin deh kita kaya raya. Ada 6 atau bahkan lebih, misalnya ada 10 leader. Kayaknya kita harus hitung ulang deh, karena ya pasti salah hitung. Kenapa? Karena untuk jadi leader nggak sesimpel itu. Walaupun misalnya, upline-ku bilang kok aku leader. Ya emang, karena itu udah kewajiban upline ngemotivasi kita, ngebangkitin optimisme kita dengan cara menyebut kita leader dan berharap bisa jadi leader yang sebenarnya. Tapi bukan berarti pada saat itu kita udah jadi real leader, enggak. Di sini kita harus mulai sadar diri kalau kita perlu belajar dan usaha keras untuk jadi seorang leader yang sesungguhnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gitu gimana caranya untuk create leader? Jawaban menurut buku ini, cara terbaik untuk create leader adalah menjadikan diri kita sendiri menjadi leader terlebih dahulu. Kalau kita jadi leader, kita nggak akan kesulitan untuk create orang menjadi leader lagi. Karena nggak ada leader yang dibentuk oleh user. Leader hanya bisa dibentuk dan dicetak oleh leader kembali. Terus gimana caranya kita jadi leader? Ya intinya teman-teman harus berusaha dan belajar keras untuk punya kepribadian seperti leader. Sebenarnya kalau ngebahas leader itu pembahasannya panjang banget. Saya akan share nanti di video yang kedua ya. Tapi pada intinya, biasanya seorang leader punya attitude yang spesial di dalam dirinya. Seperti bagaimana sikap dia menyikapi sebuah pertemuan. Apakah akan menyepelekan atau justru antusias, walaupun misalnya pertemuan itu sering ia dapatkan. Tapi ia begitu antusias, seperti halnya orang yang baru pertama kali mendapatkan materi di pertemuan itu. Terus, bagaimana cara dia menyikapi sebuah instruksi? Apakah akan ditunda-tunda atau cepat bergerak untuk melaksanakan? Dan jiwa leader akan terlihat manakala dia dihadapkan dengan masalah dan tantangan. Kalau banyak keluh, banyak alasan, dan banyak bergantungnya, itu bukan leader. Tapi mungkin karakter user atau good people aja. Karena seorang leader itu pasti punya kemampuan untuk berpikir bagaimana ia mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Seorang leader punya pikiran bagaimana sebuah masalah justru selesai dan terpecahkan di dirinya, bukan malah masalah terus dikeataskan dan dikeataskan.
Singkatnya, selama dia mampu, upline nggak perlu tahu deh masalah apa yang ia hadapi. Seorang leader akan cenderung punya sifat kemandirian dan berpikir kalau bisnisnya ini adalah bisnis miliknya. Sukses ataupun tidak sukses dirinya di bisnis, ini bukan karena kehadiran upline ataupun downline-nya, tapi bergantung dengan dirinya sendiri. Jadi seorang leader tidak akan menyalahkan siapapun manakala dirinya gagal atau salah. Because ya, this is my business. Semuanya tergantung pada diri sendiri. Toh kalau upline bantu ya bersyukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ya karena ada ataupun tidak ada upline, seorang leader pasti udah mandiri. Kemandirian ini yang justru jadi modal terpenting bagi seorang leader. Terakhir, saya pengen semuanya bayangin deh. Misalkan kita jadi seorang leader, punya 1000 downline, yang semuanya bergantung sama kita. Kalau ada kita, jalan. Kalau nggak ada kita, semuanya nggak jalan. Kelihatannya ini bisnis akan mudah atau sulit. Tapi sebaliknya, bayangin kalau kita jadi leader dan punya 1000 downline yang rata-rata leader. Mandiri semuanya. Kira-kira ini bisnis bakal mudah atau sulit? Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri deh. Kesimpulannya, ingat baik-baik. Kalau kita ingin sukses di bisnis jaringan, maka berusaha untuk create leader. Cara terbaik untuk meng-create leader adalah kitanya dulu harus jadi leader. Jadi mari kita fokuskan diri, sadar diri, perbaiki diri, dan memantaskan diri untuk menjadi leader. Nah, pesan ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dia, kamu, ataupun mereka yang sekiranya cocok dengan pesan ini. Tapi pesan ini justru untuk dikonsumsi oleh diri kita sendiri. Mungkin itu tips emas yang bisa kita share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya. Don't go anywhere and stay in classes.